Pengelolaan lingkungan, sumber daya air, dan pengembangan infrastruktur di wilayah Jawa Timur perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan. Wilayah Jawa Timur memiliki karakteristik spesifik pada aspek sumber daya alam, manusia, lingkungan, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh interaksi manusia. Isu global terkait dengan perubahan iklim, pemanasan global, kebencanaan baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap perubahan lingkungan di tingkat lokal. Dampak perubahan tersebut terasa di beberapa daerah di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kabupaten Jember. Secara geografis, Kabupaten Jember merupakan tempat strategis potensi pengembangan usaha perkebunan. Kota Jember juga sebagai simpul penting dalam jaringan eksploitasi di wilayah Karisidenan Besuki. Potensi sumber daya manusia dan posisi Universitas Jember sebagai agen utama perubahan di wilayah Jawa Timur. Peran Universitas Jember akan lebih nyata dengan memfokuskan diri dan mengerahkan sumber daya yang ada dalam bentuk riset unggulan. Topik penelitian terkait dengan aspek kewilayahan seperti penelitian daerah aliran sungai atau yang disebut DAS. Das Mayang merupakan sungai dengan ruas terpanjang di Kabupaten Jember. Sekitar 790.000 orang memanfaatkan air dari Das Mayang untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan, industri, dan peternakan. Das Mayang memiliki potensi sumber daya air yang cukup melimpah. Namun di sisi lain, Das Mayang merupakan wilayah rawan terjadi bencana. Mengawali informasi sejumlah aliran sungai di Kecamatan Tempurjo mengakibatkan ribuan rumah di 3 desa terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Bahkan sebagian korban banjir terpaksa mengungsi dan diungsikan ke tempat lebih aman. Dari data ini menunjukkan bahwa adanya alih fungsi lahan di daerah hulu yang menyebabkan perubahan kondisi hidrologi. Perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi areal pertanian atau pemukiman berdampak negatif terhadap fungsi hidrologi di daerah aliran sungai. Kami Sumber Daya Manusia Universitas Jember perlu melakukan kajian mengenai analisa perubahan peruntukan lahan. Dalam menganalisa perubahan peruntukan lahan, kami menggunakan data citra satelit Landsat. Hasil analisa tutupan lahan digunakan sebagai input utama untuk menilai kondisi hidrologi menggunakan model SWAT, Soil and Water Assessment Tool. Hasil analisa perubahan peruntukan lahan menunjukkan peningkatan lahan terbangun sebesar 3,79% mulai tahun 72 sampai 2020. Adanya peningkatan lahan persawahan sebesar 2,3% pada tahun 2017. Mengalami penurunan di tahun 2020 diprediksi akibat ekspansi pemukiman. Hasil model menunjukkan peningkatan debit dan peningkatan sedimentasi di wilayah Das Mayang. Peningkatan debit terjadi di wilayah hilir Das Mayang. Sekitar 10 subdas terdampak debit tinggi, yaitu dengan rata-rata tahunan di atas 40 mm per second. Pada tahun 2020, mengalami peningkatan penyebaran debit tinggi di sekitar 15 subdas, seperti di Desa Wonoasri, Curah Nongko, Curah Takir, Sanenrejo, Sumberrejo, yang memang menjadi langganan banjir. Pada tahun 2011, terdapat 5 subdas yang mengalami sedimentasi di atas 4.000 ton hektar per tahun. Pada tahun 2013, terdapat 9 subdas yang mengalami sedimentasi di atas 4.000 ton hektar per tahun. Pada tahun 2017, sedimentasi menurun sekitar 7 subdas yang terdampak sebesar 40 ton hektar per tahun. Pada tahun 2020, hampir di seluruh wilayah subdas meningkat.
hanya sekitar 7 subdas di bawah 4.000 ton hektar per tahun. Hasil penelitian ini guna memberi informasi untuk stakeholder terkait dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan, terutama di wilayah Das Mayang.